Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafin Silisa dengan NIM 2104491001005 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Reflecting in Communication dari mata kuliah Keterampilan Interpersonal. Reflecting in Communication. Definisi reflecting of feeling adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali pernyataan klien dengan kata-kata yang ada di balik atau di belakang pernyataan klien. Secara sederhana, keterampilan konselor untuk melakukan komunikasi dengan konseling. Saat proses konseling bisa digambarkan dengan pemberian respon fasilitatif yang bisa membantu tercapai tujuan konseling. Respon-respon fasilitatif inilah yang bisa dikenal dengan sebutan teknik dasar dalam komunikasi konseling. Yang selanjutnya yaitu definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Oknum pada tahun 1987, teknik reflecting of feeling ini memberikan sebuah fungsi untuk mendorong dan merupakan teknik yang paling efektif untuk dilakukan pada fase awal dan pertengahan konseling. Selain itu, teknik reflecting of feeling juga membantu memutuskan lingkaran neurotis yang sering dialami konseling dan juga menantang tiap-tiap konseling untuk mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kedua yaitu menurut Bremer pada tahun 1982, mengartikan reflecting of feeling adalah usaha yang dilakukan oleh konselor yang diungkapkan dengan kata-kata untuk menguraikan kata-kata baru yang diekspresikan oleh konseling. Yang selanjutnya yaitu Sunardi pada tahun 1991. Reflecting of feeling atau pemantulan perasaan konseling adalah suatu respon yang dibuat oleh konselor dengan ungkapan kata-kata sendiri untuk mengkomunikasikan perasaan konseling, baik verbal maupun non-verbal. Pernyataan dari konselor tersebut menyempurnakan secara tepat ungkapan konseling yang dinyatakan secara tidak langsung. Dalam refleksi perasaan konseling, konselor dituntut untuk mendengarkan dengan hati-hati pernyataan konseling dengan mengatakan dengan kata-kata lain isi dan pesan konseling, tetapi tidak melakukan pada perasaan yang diungkapkan konseling. Yang selanjutnya yaitu menurut Andriani pada tahun 2009, teknik dasar konseling adalah teknik dasar yang dapat digunakan untuk membantu konselor dalam menggali perasaan-perasaan konseling, baik dari tingkah laku verbal maupun non-verbal, sebagai usaha untuk memahami dirinya sendiri dan memahami perubahan yang terjadi di dalam kehidupan. Dan selanjutnya itu macam-macam reflecting in communication. Yang pertama, refleksi perasaan, yaitu keterampilan konselor untuk dapat memantulkan atau merefleksikan atau mencerminkan perasaan lain sebagai hasil pengamatan verbal dan non-verbal terhadap klien. Yang kedua yaitu refleksi pikiran, yaitu keterampilan pembimbing atau konselor untuk memantulkan ide, pikiran, pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal terhadap klien. Yang selanjutnya yaitu refleksi pengalaman, yaitu keterampilan pembimbing atau konselor untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman klien terhadap hasil pengamatan perilaku verbal dan non-verbal klien. Secara lebih sederhana, refleksi dapat didefinisikan sebagai upaya konselor
memperoleh informasi lebih dalam tentang apa saja yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan hasil memantulkan kembali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Dalam hal ini, seorang konselor dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif. Yang selanjutnya yaitu tujuan dalam Refrain Communication. Yang pertama yaitu menunjukkan kemampuan konselor dalam memberikan tanggapan secara efektif, mengikuti atau menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh konseling. Yang kedua, membantu konselor mengeksplorasi, menjelaskan, merumuskan masalah yang dihadapi konseling secara tepat dan efektif. Yang ketiga, membantu konselor mengarahkan jalannya konseling. Yang keempat, membantu konselor untuk mengerti perasaan konseling dan dapat menunjukkan perasaan tersebut dengan kata-kata atau tindakan yang tepat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membantu konseling untuk bisa lebih leluasa dalam mengeluarkan segala sesuatu yang ingin dia keluarkan dalam konseling. Ini yaitu manfaat Refrain Communication. Yang pertama, membantu individu untuk merasa dipahami secara mendalam. Yang kedua, konseling merasa bahwa perasaan mereka tidak ganggu. Yang ketiga, membutuhkan evaluasi pada konseling. Yang keempat, memberikan kekuatan untuk memilih. Yang kelima, memperjelas dan berpikir konseling. Yang kelima dan yang terakhir, menguji kedalaman dan motif-motif konseling. Yang selanjutnya itu macam-macam teknik. Yang pertama, mooring adalah bentuk refleksi sederhana dan melibatkan pengulangan hampir persis apa yang dilakukan pembicara. Mirroring ini harus pendek dan sederhana, biasanya cukup dengan mengulang kata-kata kunci atau beberapa kata teknik yang diungkapkan. Yang kedua yaitu parafrase. Parafrase melibatkan penggunaan kata lain untuk menjamin apa yang dikatakan pembicara. Parafrase tidak hanya menunjukkan bahwa Anda mendengar, tetapi Anda mencoba memahami apa yang dikatakan. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu dari Zainuddin. Apakah reflection of feeling hanya berguna untuk bimbingan konseling antara konselor dan konseling saja? Dan apa manfaat reflection of feeling dalam kehidupan sehari-hari? Terus yang kedua yaitu dari Maureen. Berikan penjelasan tentang kualitas kepribadian seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang ketiga, yang terakhir yaitu dari Denar. Dalam refleksi dijelaskan bahwa pemberian respon fasilitatif dapat membantu tercapainya tujuan konseling. Apa yang dimaksud refleksi fasilitatif dan sebutkan contohnya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu dari Nudin. Reflection of feeling sendiri memiliki arti sebuah teknik yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali pernyataan klien dengan kata-kata yang ada di balik atau di belakang pernyataan klien. Kata-kata ini merupakan kata-kata sifat baik yang negatif maupun yang positif. Kemudian manfaat dari
Refleksi of feeling sendiri, yaitu pertama membantu individu itu untuk merasa dipahami secara mendalam. Kedua, konseling dapat akan paham bahwa perasaan menjadi penyebab tingkah laku. Yang ketiga, lebih memutuskan terhadap evaluasi terhadap konseling. Terus yang pertanyaan yang kedua, saya akan menjawabnya, yaitu yang pertama, mengetahui mengenai diri sendiri, kemampuan berempati. Empati di sini harus dirasakan oleh kedua pihak, baik oleh konselor maupun klien. Kemampuan menghargai klien, kesehatan psikologis yang baik, dapat dipercaya, bersikap hangat serta mampu membina karakter. Yang pertanyaan yang terakhir, respon fasilitasi merupakan upaya perawat atau konselor dalam memberikan feedback terhadap ungkapan perasaan. Dalam memfasilitasi, perawat harus mampu memberikan respon positif dan mengekspresikan perasaan dengan tidak mendominasi percakapan. Contohnya, konselor mengawali suatu pembicaraan dengan kata-kata seperti agaknya, rupanya, barangkali, dan ada nadanya. Misalnya dengan kalimat seperti, rupanya Anda merasa kurang nyaman ketika di lingkungan yang kurang kondusif. Sekian penjelasan dari saya tentang reflection of communication dan beberapa pertanyaan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan materi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.